Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Advokat Alamsyah Bahari SHMH. Pada kesempatan ini saya akan membahas perihal banyaknya pertanyaan yang menanyakan proses pengajuan dispensasi kawin baik di pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Pada dasarnya kalau berbicara mengenai dispensasi kawin berarti para pihak antara calon suami dan calon istri ini, baik dua-duanya ini belum mencukupi umur berdasarkan Undang-Undang Perkawinan nomor 16/19 yang sudah diperbaharui, atau salah satu pihak ini belum cukup umur, baik itu perempuan atau laki-laki. Maka berdasarkan pasal 7 ayat 1 itu 19 tahun untuk baru bisa dilakukan pernikahan, tapi di bawah itu harus mengajukan dispensasi kawin baik di pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Khusus di lingkup peradilan baik itu pengadilan agama maupun pengadilan negeri itu sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin. Nah, pada dasarnya sebagai calon suami dan istri atau yang diwakili oleh orang tua, jika mendapat permasalahan seperti ini, maka yang perlu dilakukan adalah brosur dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang saya dapatkan. Kemudian ini salah satu format juga yang saya pakai untuk dispensasi kawin untuk klien saya. Di sini dijelaskan bahwa untuk syarat dispensasi kawin ini saya padukan langsung dengan Perma nomor 5 tahun Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin. Jadi ini sama ya formatnya. Yang pertama itu yang harus disiapkan adalah fotokopi KTP pemohon dan para pemohon. Di sini adalah fotokopi KTP orang tua dari anak ya, orang tua dari anak baik suami maupun istri, fotokopinya. Dua-duanya harus ada, suami dan istri ya. Kedua belah pihak harus ada. Kemudian fotokopi kartu keluarga pemohon juga harus ada, baik itu di pihak perempuan calon istri baik maupun di calon suami. Kemudian fotokopi buku nikah orang tuanya ya, baik calon istri maupun calon suami, dua-duanya. Terus akta kelahiran ini akta kelahiran calon suami dan calon istri. Kemudian KTP, kartu tanda penduduk ya bagi yang anak. Kalau belum ada ya kartu identitas anak, pakai itu bisa. Kemudian ijazah terakhir. Setelah itu slip gaji. Slip gaji ini diperuntukkan bagi calon suami ya yang sudah bekerja, misalkan bekerja di pabrik atau di perusahaan swasta misalkan. Itu harus dilampirkan. Gaji per bulannya itu berapa? Ya, slip gaji untuk 1 sampai 3 bulan ke belakang itu dilampirkan. Itu sebagai bukti nanti yang akan menyatakan bahwa para calon ini, terutama calon suami ini sudah bisa memberi nafkah dan menghidupi keluarganya, supaya nanti akan menjadi pertimbangan hakim untuk memutus perkara tersebut gitu. Pertanyaannya, kalau calon suami ini tidak bekerja, itu bagaimana kira-kira? Misalkan masih belum memiliki pekerjaan tetap, maka dia harus membuat surat keterangan berpenghasilan, surat keterangan penghasilan ke kelurahan setempat, kelurahan atau desa, seperti itu. Kemudian surat keterangan sehat dari puskesmas ya, itu untuk calon suami dan calon istri. Jika positif hamil, maka surat hasil pemeriksaan dari dokter kandungan atau bidan. Kalau sudah punya anak, itu surat keterangan lahir anak itu ya, surat dari bidan atau puskesmas. Nah, ini yang penting surat penolakan dari KUA. Jadi untuk dilakukannya permohonan dispensasi kawin itu kalian harus ke kelurahan, ke KUA dulu, nanti di sana melakukan permohonan untuk dispensasi. KUA itu akan mengeluarkan selembar surat penolakan ya, selembar surat penolakan. Nah, surat ini yang akan menjadi dasar kita untuk nanti mengajukan dispensasi ke pengadilan.
Yang kemudian surat rekomendasi ya dari BP3 AKB atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Perempuan. Itu penting. Ini kalau tidak ada syarat ini, kalau di Pengadilan Agama Jakarta Pusat itu kasusnya itu tidak akan diterima. Salah satu syarat tidak terpenuhi, kasus tidak akan diterima. Permohonannya akan ditolak. Ini didapatkan kalau di daerah biasanya ada itu dinas biasanya tergabung di BKKBN. Di situ ada psikolog, dokter maupun bidan ya, yang akan melakukan konseling, nasihat lah. Jadi pada saat kesana itu nanti harus dibawa semua itu syarat-syarat yang saya sebutkan tadi itu harus dibawa semua. Kemudian orang tua harus datang semua sama calon suami istri datang ke sana karena di sana akan diberi pembekalan nantinya setelah menikah apa saja yang harus dilakukan, kemudian sifat-sifat apa saja yang harus dibuang dan sifat-sifat apa saja yang harus ditumbuh kembangkan dalam rumah tangga nanti, supaya fungsinya ini adalah supaya tidak terjadi perceraian nanti pada saat setelah melakukan pernikahan nanti, karena salah satu faktor penyebab perceraian itu adalah menikah di usia dini seperti itu. Nah, salah satu syarat tadi tidak lengkap itu tidak bisa. Nah, untuk kalau syarat itu udah selesai, udah terkumpul semua, Bapak Ibu semua bisa mengajukannya permohonan ke Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Caranya bagaimana? Bisa mengajukan sendiri atau bisa diwakili kuasa hukum. Jika Bapak Ibu memiliki kesibukan kerja, itu bisa nanti permohonannya diwakili oleh kuasa hukum, dibuatkan permohonan, kemudian didaftarkan oleh kuasa hukum lewat e-court. Itu lebih simpel dibanding kalau misalkan Bapak Ibu harus mengurus kesana sendiri. Ya bisa juga sebenarnya, tapi prosesnya agak panjang. Bapak Ibu harus ke pengadilan, terus memberikan berkas-berkas yang tadi saya sebutkan. Setelah itu nanti akan didaftarkan dan membayar biaya panjar perkara. Setelah itu baru nanti akan ditentukan jadwal sidang pertama. Sidang pertama, setelah keluar jadwal sidang hari untuk sidang pertama, Bapak Ibu semua harus hadir ya. Itu juga dihadirkan nanti anak calon suami dan istri harus hadir juga. Seperti itu. Jadi itu adalah syarat dan proses untuk pengajuan permohonan dispensasi kawin baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Ya, semoga tips dan apa yang saya sampaikan tadi ya itu bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua yang sedang mendapat musibah atau permasalahan perihal dispensasi kawin. Semoga permasalahannya cepat selesai dan bisa segera mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri perihal dispensasi kawinnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.